Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم. Tiada kata yang pantas kita ucapkan kecuali memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ala ni'matil iman. Alhamdulillah ala ni'matil Islam. Alhamdulillah ala ni'matil hidayah. Alhamdulillah ala ni'matil taubah. Siapa yang bersyukur atas nikmatku kata Allah, maka akan kutambah nikmat itu untuknya. Tapi siapa yang kufur, siapa yang engkar dengan apa yang kuperintahkan, maka azabku sangat pedih kata Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah agar disampaikan kepada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Masyarul muslimin, Dewan Hakim yang arif bijaksana. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas yaitu bagaimana mentauladani sifat dan karakter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di zaman milenial. Masyarul muslimin rahimakumullah. Berbicara tentang Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang pemimpin yang selalu memikirkan umatnya. Seorang pemimpin yang memikirkan bagaimana umatnya itu berakhlakul karimah. Bahkan orang-orang Yahudi tidak yakin bahwanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia biasa. Karena ketamparannya, karena karakternya, karena cara berbicaranya, bergaulnya sungguh sangat baik kaum muslimin. Tetapi apa yang terjadi pada saat sekarang ini kaum muslimin rahimakumullah? Di kalangan remaja pemuda milenial ini, mereka tidak lagi mencontoh sifat karakter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cara berbicaranya, cara berpakaiannya, cara bergaulnya dengan orang-orang sekitar tidak menunjukkan lagi bagaimana sifat yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 120, apa kata Allah? Walan tardu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kaum muslimin, kita semua, sebelum kita mengikuti millah gaya hidupnya. Inilah yang terjadi pada saat sekarang ini kaum muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, bagaimana caranya kita mencontoh, mentauladani sifat dan karakter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berdakwah dilempari dengan batu, dilempari dengan tai-tai onta, sehingga bercucuran darah di keningnya, bercucuran darah. Bahkan giginya sampai patah memperjuangkan karakter, memperjuangkan akhlak yang karimah ini kaum muslimin rahimakumullah. Bahkan melihat Rasulullah itu, para malaikat ikut kasihan dan turun. Bahkan malaikat penjaga gunung Taif pun turun, apa katanya? Wahai Rasulullah, angkat tanganmu kepada Allah, berdoa minta supaya orang-orang kafir ini dilenyapkan oleh Allah. Berdoa kepada Allah, akan ku angkat gunung ini, kata malaikat penjaga gunung itu. Maka aku himpitkan kepada mereka.
Namun apa kata Rasulullah SAW? Jangan mereka. Jangan. Mereka cuma belum tahu, kata Rasulullah SAW. Disakiti, bercucuran darah. Apakah Rasulullah membalasnya? Tidak. Rasulullah bahkan mendoakan mereka supaya mereka diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, kaum muslimin rahimakumullah. Inilah sifat tauladan yang harus kita contoh dari Rasulullah SAW. Ketika kita dicaci oleh orang lain, maka jangan langsung kita balas. Ketika kita diremehkan, direndahkan, jangan dibalas. Doakan dia seperti yang ditunjukkan, diajarkan oleh Rasulullah SAW. Karena apa? Karena orang-orang yang selalu bersabar dalam artian tidak membalasnya atau mendoakan keburukan kepadanya, maka inilah contoh yang harus kita tunjukkan. Ketika Rasulullah sedang duduk, maka datanglah orang-orang kafir kepadanya dan dia berkata, hina Rasulullah SAW, engkau sesat dan sebagainya. Maka melihat Nabi Muhammad SAW terdiam, maka Abu Bakar juga terdiam. Ketika dia terus mencaci Rasulullah, Abu Bakar tak diam lagi. Abu Bakar berdiri, apa katanya? Dan dia membalas cacian itu. Kemudian Rasulullah langsung pergi. Abu Bakar heran dan bertanya kepada Rasulullah SAW, kenapa ketika engkau dicaci ya Rasulullah, engkau terdiam? Dan ketika aku membalas dengan cacian juga, kenapa engkau pergi dan meninggalkan aku? Maka apa kata Rasulullah? Sesungguhnya ketika dia mencaciku dan aku diam dan engkau pun diam, maka malaikat mendoakan kita. Dan ketika engkau membalasnya, maka semua malaikat pergi dan aku pun juga ikut pergi, kata Rasulullah SAW. Masya Allah, kaum muslimin. Begitulah Allah memberi balasan kepada orang-orang yang selalu bersabar, selalu kepada orang-orang yang tidak membalas cacian dengan cacian. Sungguh mulia sifat Rasulullah SAW. Bahkan ketika ada orang yang setiap hari menyiram dia dengan air, dan ketika orang menyiram itu sakit, kemudian Rasulullah menjenguknya dan Rasulullah mendoakan. Apakah Rasulullah membalasnya dengan menyiramnya juga? Tidak. Rasulullah menjenguknya, tidak ada rasa sakit sedikit pun di hati Rasulullah SAW. Dan langsung orang kafir itu masuk Islam karena melihat sifat dan karakter Rasulullah SAW. Sungguh mulia sifat dan karakter Rasulullah, kaum muslimin rahimahumullah. Maka di zaman milenial ini kita harus mencontoh sifat Rasulullah itu. Kita harus menyebarkan, mengajak orang-orang supaya tidak membalas cacian dengan cacian, supaya tidak marah ketika dicaci. Innal ghadaba jamratun minan nar. Marah itu adalah bara api neraka. Maka jikalau kita marah, maka itu adalah bara api neraka, kaum muslimin rahimahumullah. Lantas apa yang perlu kita lakukan, kaum muslimin rahimahumullah? Di era globalisasi berasa sekarang ini, mungkin sosial media, mungkin komentar-komentar di kolom komentar di YouTube, di internet, di sosial media yang lainnya. Ketika ada keburukan-keburukan, jangan kita berkomentar dengan komentar yang buruk. Jangan kita pancing orang-orang seluruh dunia ini supaya berkomentar buruk. Jangan, kaum muslimin. Rasulullah tidak mengajarkan itu kepada kita. Mari kita selalu menyebarkan kebaikan. Semoga Allah merahmati kita dan merahmati semua zaman pemuda-pemuda di zaman milenial ini. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.